di YouTube, ketika umat Islam baik laki-laki maupun wanita, apalagi yang saya lihat ibu-ibu muslimah ya bernyanyi menari-nari di depan orang-orang Kristen di gereja ya, yang di Kediri itu rekamannya kan ada itu, sangat memalukan itu. Mungkin bagi kita merasa yang diundang ya alhamdulillah kami bisa berdakwah di gereja ya kan gitu, berdakwah di gereja, melantunkan sholawat Nabi, alhamdulillah diberi kesempatan. Itu dalam pandangan kita. Tapi bagi pandangan Kristen, coba lihat di YouTube itu, mereka tampak marah, sedih, ataukah yang gembira ketika kita melantunkan sholawat Rasulullah itu, ya, sholawat kepada Nabi Muhammad. Lihat wajah-wajah mereka, bahkan pendetanya sangat senang sekali. Dan ini yang tidak disadari oleh orang-orang Islam. Nah, ayat ini ya, yang istilah itu amanat agung Yesus, ya, ayat amanat agung Yesus. Pada saat pejabat Presiden Jenderal Soeharto menyelenggarakan musyawarah kerukunan antar umat beragama tahun 1967, ketika mengajukan klausul ya, ketika Jenderal Soeharto mengajukan klausul tidak diperkenankan menyebarkan agama kepada penduduk yang sudah beragama. Dari kalangan Islam yang waktu itu juru bicaranya Master Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri dan mantan Menteri Penerangan RI di zaman Bung Karno. Kemudian dari pihak Hindu dan Buddha menerima usulan dari Presiden Soeharto. Tetapi pihak Katolik dan Protestan, ya, Kristen Katolik dan Kristen Protestan, menolak klausul yang diajukan oleh Presiden Soeharto waktu itu. Nah, bahkan wakil dari Kristen yakni TB Simatupang berdiri dengan suara lantang menolak klausul itu seperti macan luka. Ya. Nah, mengapa mereka menolak? Sebab mereka merasa mendapatkan amanat agung dari Yesus untuk menyebarkan Kristen ke seluruh dunia. Jadi kalau seandainya mereka dilarang, nah, otomatis mereka menolak. Dasarnya ya ayat ini, yang pertama dari Matius pasal 28 ayat 18 dan ayat 19 yang berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini yang menjadi dasar mereka untuk melakukan penyebaran Kristen ke seluruh dunia. Nah, bahkan pada Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 16 itu katanya Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia."
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, pada saat Natal, apalagi mendapatkan fasilitas di negara Indonesia ini, apalagi kemudian tokoh-tokoh Islam menganjurkan supaya umat Islam ikut mengucapkan selamat Natal. Ini bagi mereka merupakan momen yang sangat luar biasa untuk memperkenalkan Kristen, terutama doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat dan penebus dosa. Tidak ada yang selamat kecuali percaya pada Yesus. Ini merupakan momen bagi mereka. Bahkan mereka sangat gembira apabila umat Islam bersedia diundang untuk melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di gereja. Mereka sangat senang sekali. Kalau umat Islam, terutama aktivis-aktivis agama Islam, apalagi kiai-kiai, ustadz-ustadz, datang di acara Natal di gereja untuk melantunkan sholawat pada Rasulullah SAW. Loh, kenapa mereka sangat senang? Tolong dicek itu. Di YouTube, ketika umat Islam, baik laki-laki maupun wanita, apalagi yang saya lihat, ibu-ibu muslimah, bernyanyi, menari-nari di depan orang-orang Kristen di gereja. Yang di Kediri itu rekamannya kan ada itu. Sangat memalukan itu. Mungkin bagi kita merasa yang diundang, alhamdulillah kami bisa berdakwah di gereja, kan gitu, berdakwah di gereja, melantunkan sholawat Nabi, alhamdulillah diberi kesempatan. Itu dalam pandangan kita. Tapi bagi pandangan Kristen, coba lihat di YouTube itu. Mereka tampak marah, sedih, ataukah riang gembira ketika kita melantunkan sholawat Rasulullah itu. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Lihat wajah-wajah mereka. Bahkan pendetanya sangat senang sekali. Dan ini yang tidak disadari oleh orang-orang Islam.